Jika dalam perjalanan selanjutnya Dewan Perdamaian ini melenceng dari jalur yang sudah disepakati, maka Indonesia akan menarik diri dari keanggotaannya dalam wadah internasional tersebut. Kawan Minmot, Anda tentu sering mendengar kata atau istilah tabayun, sebuah kata dari bahasa Arab yang seringkali diucapkan oleh kaum muslimin, terutama para ulama, untuk mengingatkan umat agar selalu meneliti segala informasi yang diterima dan tidak mempercayainya begitu saja, serta tidak menyebarkannya sebelum informasi itu benar-benar terang dan jelas. Kata tabayun sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, lantaran banyak sekali yang menggunakannya baik dalam pertemuan formal maupun informal. Mengutip tulisan Profesor Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Kosakata Keagamaan, istilah tabayun diambil dari kata tabayyana, yatabayyanu, tabayyunan, yang didefinisikan sebagai usaha mengetahui sesuatu yang belum jelas atau istilah populernya check and recheck, yakni memeriksa dengan teliti serta melakukan klarifikasi atas semua informasi, terutama informasi yang masih simpang siur. Bagi umat Islam, kata tabayun ini menjadi sangat penting untuk tidak sekadar diucapkan, tetapi juga harus dipraktekkan. Terutama di era informasi digital sekarang ini, ketika berbagai platform media sosial banyak dipenuhi informasi bohong atau hoax, bahkan tuduhan dan fitnah keji yang sangat membahayakan. Mengapa bagi umat Islam sangat penting? Sebab tabayun merupakan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu an tushibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya kira-kira, wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ini secara umum mengajarkan setiap orang untuk melakukan check and recheck, termasuk melakukan klarifikasi terlebih dulu sebelum mengomentari masalah yang belum jelas kebenarannya. Disinilah perlunya tabayun dengan meminta klarifikasi langsung kepada orang yang menjadi sumber pemberitaan guna mengetahui informasi yang sebenar-benarnya. Sebab jika dibiarkan, informasi yang belum jelas kebenarannya itu akan menjadi informasi liar yang akan digunakan oleh orang-orang fasik untuk dijadikan fitnah yang tidak hanya akan mencelakakan orang per orang, tetapi juga mencelakakan masyarakat. Bila kecelakaan itu terjadi, maka yang akan timbul hanyalah penyesalan, sehingga makin sulit untuk memulihkannya. Tabayun inilah yang perlu dilakukan ketika muncul pro kontra atas keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keikutsertaan Prabowo menandatangani piagam pembentukan Board of Peace di Davos, Swiss dinilai sebagian orang sebagai keberpihakan Prabowo terhadap Israel. Antara lain karena Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump selama ini selalu memperlihatkan keberpihakannya pada Israel. Pembentukan Board of Peace dinilai beberapa kalangan sebagai tipu muslihat Trump untuk mengusir rakyat Palestina dari Gaza. Terkait salah satu poin dalam Board of Peace yang menyebutkan bahwa kota Gaza akan direkonstruksi secara besar-besaran sehingga berpotensi membuat warga Gaza terusir dari tanahnya tersendiri. Padahal di dalam piagam Board of Peace itu juga terdapat poin yang menyebutkan bahwa sementara rehabilitasi Gaza dilakukan, pihak otoritas Palestina akan diberi kesempatan untuk melakukan reformasi. Otoritas Palestina tersebut akan menentukan masa depan Palestina
yang muaranya adalah pembentukan sebuah negara Palestina berdasarkan aspirasi rakyat Palestina itu sendiri. Pada poin lainnya disebutkan bahwa Board of Peace akan mengawal proses dialog lintas iman berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai antara rakyat Palestina dan Israel dengan menekankan manfaat yang diperoleh dari perdamaian, sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Palestina dan Israel. Poin-poin tersebut sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo yang diperjuangkannya selama ini, yakni terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara, sehingga Palestina dan Israel akhirnya bisa hidup berdampingan secara damai serta saling menghormati kedaulatan masing-masing. Keputusan Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace adalah sebuah strategi agar Indonesia bisa terlibat langsung dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Karena Board of Peace sampai saat ini merupakan satu-satunya wadah internasional yang akan turun langsung mengawal proses perdamaian di kawasan tersebut. Dan pembentukan Dewan Perdamaian ini merupakan kelanjutan dari rekomendasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Jika Indonesia tidak masuk ke dalam Board of Peace, maka Indonesia tidak akan punya suara dan tidak bisa ikut terlibat dalam melakukan perubahan. Meski demikian, bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian ini bukanlah harga mati, ujar Prabowo. Jika dalam perjalanan selanjutnya, Dewan Perdamaian ini melenceng dari jalur yang sudah disepakati, maka Indonesia akan menarik diri dari keanggotaannya dalam wadah internasional tersebut. Disinilah perlunya tabayun meminta klarifikasi langsung kepada Presiden Prabowo guna mengetahui tujuan keputusan strategis itu. Pada akhirnya Prabowo sendirilah yang proaktif memberikan tabayun dengan mengundang Majelis Ulama Indonesia atau MUI serta sejumlah ormas Islam untuk memberikan klarifikasi atau penjelasannya terkait langkahnya bergabung dalam Board of Peace. Setelah itu Presiden juga mengundang para mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia untuk diminta masukannya atas kebijakan Presiden tersebut. Ada 16 ormas Islam serta sejumlah kiai sepuh dari berbagai pondok pesantren yang diundang Presiden ke istana. Setelah mendengarkan penjelasan Presiden, MUI dan ormas-ormas Islam yang semula menolak keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace akhirnya bisa mengerti dan menerima keputusan Presiden Prabowo sebagai satu-satunya strategi dan solusi yang paling realistis untuk mengawal proses terbentuknya negara Palestina merdeka melalui Dewan Perdamaian tersebut. Tetapi Prabowo juga menyatakan siap keluar dari Board of Peace setiap waktu jika ternyata Dewan Perdamaian tersebut merugikan rakyat Palestina. MUI dan ormas-ormas Islam dapat memahami bahwa langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo pada intinya bertujuan untuk membela rakyat Palestina seperti yang disampaikan Ketua Umum Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini, dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam
Board of Peace tersebut, sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam dewan itu untuk membela dan membantu Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi barat, di tepi barat maksud saya. Para peserta pertemuan mengatakan bahwa dialog dengan Presiden Prabowo berlangsung cair dan dua arah. Para peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan Presiden secara top-down, tetapi juga diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukannya secara langsung tanpa batasan, dan Presiden menyimak masukan-masukan tersebut untuk kemudian memberikan tanggapan serta pertimbangannya. Suasana dialog yang cair dan dua arah juga diungkapkan Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada era Presiden SBY, yang juga ikut dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Para diplomat senior ini termasuk Dino Patijalal yang sebelumnya mengkritisi keputusan Presiden bergabung dalam Dewan Perdamaian, akhirnya bisa menerima keputusan tersebut sebagai keputusan yang paling realistis dan satu-satunya solusi yang ada hingga saat ini. Jadi begini, pertama saya agak surprise ya. Kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai kalau pertemuan dengan Presiden yang satu arah, gitu ya, top down ya. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open. Waktu mulai itu agak kesan kesan menahan diri gitu ya. Tapi waktu beliau mulai dengan penjelasan yang sangat open gitu ya, mulai terbuka dengan diskusi yang sangat terbuka, very candid, right? Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu ya, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah nih, jadi bukan satu arah ya. Dan waktu diskusi ini banyak dibahas mengenai resiko, ya, banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya, dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung ya dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini, ya. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya. Nah, tapi intinya ini adalah suatu eksperimen, ya, dan bukan obat yang ampuh yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit ya. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini. Ya, beliau melihat ini ada resikonya. Ya, tentu resiko terbesar adalah
Israel. Ya, karena Israel mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Trump gitu ya. Tapi yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Ini berkali-kali beliau tekankan, beliau tidak akan ragu, ya, termasuk ya kalau yang lain tetap masuk. Gitu. Kepada para mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Presiden Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia beserta negara-negara Arab dan negara-negara Muslim lainnya yang ada di Board of Peace akan mampu mengimbangi keinginan Trump. Dengan catatan, negara-negara Arab dan Muslim itu tetap menjalin kekompakan. Dan Presiden Prabowo akan berusaha untuk menjaga soliditas tersebut. Tetapi sekali lagi, Indonesia siap keluar dari Dewan Perdamaian jika di kemudian hari Dewan ini melenceng dari tujuan semula, yakni mendirikan negara Palestina merdeka yang akan dipimpin dan diatur oleh bangsa Palestina sendiri. Nah, kawan Minmot, itulah hasil tabayun yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo. Jika mendengarkan secara lengkap dan utuh, tujuan Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian, semua pihak tentunya akan mengerti. Selain itu, para peserta dialog dengan Presiden, baik MUI dan ormas-ormas Islam maupun para diplomat senior yang pernah menjabat sebagai Menlu dan Wamenlu, tentunya juga paham betul akan rekam jejak Presiden Prabowo dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk ketegasannya dalam menyikapi konflik Gaza di forum-forum internasional. Di Majelis Umum PBB misalnya, Prabowo menjadi salah satu kepala negara di dunia yang dengan penuh keberanian mengecam serangan-serangan Israel terhadap Gaza Palestina. Prabowo juga menyesalkan sikap sejumlah negara maksud saya yang tidak berbuat apapun atas terjadinya pembantaian rakyat Palestina di Gaza yang dilakukan Israel secara terang-terangan dan disaksikan seluruh dunia. Prabowo pun mengajak negara-negara di dunia untuk melakukan konsolidasi dan berperan aktif dalam upaya mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, serta mendorong terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat melalui two-state solution. Sejak masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo sudah aktif melakukan berbagai cara untuk menolong rakyat Palestina korban serangan Israel. Di antaranya dengan mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan mengirimkan sejumlah dokter, para medis dan peralatan medis dari Indonesia ke wilayah Gaza. Berkali-kali pula Prabowo mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, termasuk bantuan kemanusiaan melalui udara yang diterjunkan pesawat TNI Angkatan Udara di atas wilayah Gaza setelah berkoordinasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Yordania. Persahabatan antara Prabowo dengan Raja Yordania Abdullah II yang sudah terjalin sangat lama membuat proses pemberian bantuan kemanusiaan melalui udara itu berjalan lancar. Prabowo juga memberikan perhatian khusus atas masa depan generasi muda Palestina dengan mendatangkan 44 kadet Palestina ke Indonesia untuk mengikuti pendidikan lanjutan atau pendidikan program sarjana S1 selama 5 tahun di Universitas Pertahanan RI atau UNHAN. Kadet Palestina yang terdiri dari 28 pemuda dan 16 pemudi itu sudah mengikuti pendidikan di UNHAN dengan beasiswa penuh dari pemerintah RI sejak 2024. Program studi yang mereka ikuti mencakup bidang kedokteran militer, farmasi, teknik sipil, teknik mesin, teknik listrikan, dan rekayasa keamanan. Dan sebelum mengikuti perkuliahan, para pemuda-pemudi Palestina itu mengikuti kursus bahasa dan budaya Indonesia agar mereka mudah menyerap proses perkuliahan di UNHAN serta mudah berbaur dengan masyarakat Indonesia.
Lalu apalagi yang diragukan dari Prabowo soal komitmennya atas nasib dan masa depan bangsa Palestina? Prabowo tidak hanya memikirkan nasib anak-anak muda Palestina saat ini, tetapi juga nasib mereka dan bangsanya di masa depan. Dengan bekal ilmu tersertifikasi dari Unhan, anak-anak muda Palestina itu bisa mendharma baktikan keahliannya di saat Palestina sudah benar-benar menjadi negara merdeka. Jadi sekali lagi kawan Minmot, lakukanlah tabayun sebelum mengambil kesimpulan atas masalah yang belum jelas. Presiden Prabowo sudah memberikan contoh tentang hal itu dengan memberikan tabayun terlebih dulu untuk menjelaskan keputusannya bergabung dalam Board of Peace. Dengan tabayun akan tercapai saling pengertian di antara semua pihak. Pertemuan-pertemuan Prabowo dengan para pemuka masyarakat termasuk para pemuka agama merupakan pertemuan rutin untuk mengupas berbagai masalah nasional dan masalah global. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, pertemuan dan dialog Prabowo dengan MUI serta ormas-ormas Islam di istana belum lama ini bukan pertemuan pertama, tetapi merupakan pertemuan yang ketiga kalinya. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru saja mensubscribe kanal kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.